Shalom, Soli Deo Gloria. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang seorang tokoh ekonomi kapitalis, Adam Smith. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang Adam Smith, saya akan membagi materi ini menjadi tiga topik pembahasan. Yang pertama, siapa itu Adam Smith? Yang kedua, riwayat pendidikan. Dan yang ketiga, karya dan pemikiran. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu siapa itu Adam Smith? Adam Smith merupakan tokoh pelopor lahirnya kapitalisme modern. Dengan karya dan pemikirannya di bidang ilmu ekonomi, dirinya juga dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi. Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 dengan nama lengkap John Adam Smith dan berkebangsaan Britania Raya. Ibunya bernama Margaret Douglas, seorang wanita tangguh yang sangat disayangi oleh seorang Adam Smith, dan ayahnya bernama Adam Smith. Smith memilih tidak menikah dan tinggal bersama ibunya hingga akhir hayatnya. Smith wafat di umur 67, tepatnya di Skotlandia pada tanggal 17 Juli tahun 1790 karena sakit keras. Semasa hidupnya, Adam Smith memiliki dua karya penting yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu ekonomi dunia, yakni The Theory of Moral Sentiments yang diterbitkan pada tahun 1759 dan An Inquiry into the Nature yang diterbitkan tahun 1776. Adam Smith merupakan tokoh pemikir yang berpengaruh di Skotlandia setelah mengeluarkan karya pertamanya yang berjudul The Theory of Moral Sentiments. Adam Smith juga pernah menjadi tutor bangsawan pada tahun 1764 dan melakukan perjalanan ke seluruh Swiss dan Paris sehingga mempertemukannya dengan orang-orang sezamannya. Selain itu, Adam Smith juga pernah diangkat menjadi komisioner pabean di Edinburgh. Ia juga pernah diangkat sebagai komisaris bea cukai. Adam Smith juga dikenal dengan teori ekonomi laissez-faire. Teori ini mengatakan bahwa setiap individu berhak memajukan ekonomi dengan bebas tanpa dikendalikan suatu lembaga dan atau negara. Dari teori inilah yang mendorong lahirnya industrialisasi dan kapitalisme di dunia barat, sehingga Adam Smith banyak dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu pendidikan Adam Smith. Memulai pendidikan di umur 13 tahun, Smith belajar di University of Glasgow mengenai filosofi moral di bawah bimbingan Francis Hutcheson. Smith mengembangkan keinginan kuatnya mengenai kebebasan, akal sehat, dan kebebasan pendapat. Tahun 1740, Smith mendapat anugerah Snell Exhibition dan mengambil studi di Balliol, Oxford. Namun, pada tahun 1746, Smith memilih untuk keluar. Tahun 1748, Smith mengambil studinya di Edinburgh di bawah bimbingan Lord Keynes. Perkuliahannya menyinggung tentang retorika dan belles lettres. Berikut ini adalah foto tokoh pembimbing Adam Smith di masa studinya. Yang pertama adalah Francis Hutcheson. Beliau merupakan orang yang dikenal Adam Smith sebagai orang yang tidak boleh dilupakan. Ia adalah peletak dasar kecintaan Adam Smith terhadap natural order. Di sebelahnya merupakan Lord Keynes, merupakan pembimbing Smith ketika ia mengambil studinya di Edinburgh. Perjalanan akademisi Adam Smith. Tahun 1750, Adam Smith bertemu dengan David Hume. Mereka memiliki hubungan yang akrab sebab memiliki kesamaan opini dan juga intelektual. Opini itu didasari pada politik, filosofi, ekonomi, dan agama. Di tahun 1751, ia menjadi ketua Dewan Logika Universitas Glasgow, dan tahun berikutnya ia dipindahkan ke Dewan Filosofi Moral Glasgow. Masuk pada pembahasan ketiga, karya dan pemikiran seorang Adam Smith. Adam Smith memiliki dua karya penting dalam jalannya perkembangan ilmu ekonomi dunia. Yang pertama, The Theory of Moral Sentiments, diterbitkan tahun 1759, di mana setelah diterbitkannya karya tersebut, Smith dianggap sebagai salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh di Skotlandia. Karya keduanya adalah The Wealth of Nations, diterbitkan pada tahun 1776.
Poin utama pada karya ini adalah pasar bebas. Selain dari dua karya tersebut, Adam Smith juga memiliki karya lain, yakni Essay on Philosophical Subject dan Lecture on Jurisprudence. Pemikiran Adam Smith terbagi menjadi tiga, yakni dalam kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan juga perdagangan bebas. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Pemikirannya mengenai pembatasan keikutcampuran pemerintah dalam kehidupan privat dan aktivitas ekonomi. Smith juga mengatakan bahwa di akhirnya sebuah perang tidak akan menghasilkan pengangguran dalam jumlah besar. Artinya, tidak ada kaitan antara penghentian perang dengan jumlah pengangguran yang semakin banyak. Ia juga mendukung adanya pemotongan pajak luar negeri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pemikiran Smith terbagi menjadi dua. Pertama, penghematan investasi modal merupakan unsur penting tumbuhnya perekonomian. Kedua, investasi modal dan mesin diperlukan dalam menaikkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga adalah perdagangan bebas. Smith sangat mendukung adanya perdagangan bebas. Ia berpendapat dengan hal tersebut mampu membantu kebebasan dunia dari merkantilisme dan investasi negara yang berlebihan. Faktor munculnya pemikiran Adam Smith adalah peningkatan kualitas individu dengan kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung dan investasi, perdagangan dan divisi kerja, kapitalisme dan kemajuan teknologi, serta pendidikan. Hasil pemikiran Smith antara lain, ia mengatakan bahwa peningkatan kemakmuran lebih baik dibandingkan perataan kemakmuran. Pemikirannya membentuk sistem perekonomian yang kuat yang berfokus pada konsep invisible hand atau tangan tak terlihat. Pemikiran Smith berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan bukan pada distribusi pendapatan. Sekian pembahasan dari saya, Elderino Pani, tentang biografi dari Adam Smith. Thank you.